Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan. Ya, sudah upload PPT, kemudian modul, kemudian KPD dan video. Kemarin juga kita sudah berdiskusi. Sepertinya tadi sudah ada yang upload hasil diskusinya. Nanti kita akan presentasikan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Silakan isi daftar hadir yang ada di kolom chat untuk pertemuan kali ini. Kita sudah memasuki ke pertemuan yang kedua untuk matematika wajib kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Masih ingatkah kalian kemarin kita sudah membahas apa? Jarak titik ke titik. Bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik dalam ruang? Dibuat ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Terus ditentukan cara teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan konsep jarak titik ke garis dalam ruang, yang kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan jarak titik ke garis dalam ruang, dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan jarak titik ke garis dalam ruang. Saya punya kuis seputar video yang kemarin kalian simak. Saya tunggu 5 menit lah ya. Ada 5 soal di situ. Tadi kalian sudah mengisi kuis. Ini menandakan kalian mengamati dengan baik atau tidak mengenai video tadi. Apa sih yang ada dalam video tadi? Apa itu titik? Konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak mempunyai ukuran, baik itu berat, panjang, lebar, maupun tinggi. Gambar apa ini? Kereta api. Keempat gambar tersebut mirip seperti bentuk apa? Garis. Bentuk-bentuk dari garis. Nah, apa garis itu sendiri? Garis adalah kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan pada kedua arah. Ada berapa jenis-jenis garis yang kamu ketahui? Ada 3. Apa saja? Garis lurus, segmen garis, sinar garis. Perhatikan gambar berikut ini. Apa perbedaannya? Warna merah terletak pada garis, yang warna biru di luar garis. Gambar tersebut merupakan kedudukan titik terhadap garis. Ada berapa? Ada 2. Apa saja? Titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Jika seseorang di antara kalian berada dalam perahu, berapakah jarak kalian dari perahu ke jembatan tersebut? Kedudukan kalian dalam perahu itu terhadap garis bagaimana? Kalau berada di luar berarti ada jarak antara kalian dalam perahu tersebut kepada garis tersebut kan? Nah, bagaimana cara menentukan jarak dari kalian yang berada dalam perahu terhadap jembatan tersebut? Paulina, perwakilan dari kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk ilustrasi yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina kelas 3 mempresentasikan bagian ilustrasi. Yang pertama, gambar garis G dan titik P pada bidang A. Titik P terletak di luar garis G. Gambarnya kayak gini. Ini S, ini titik P, ini T, R. Terus tentukan kedua titik R, S, dan T pada garis G. Titik S dan T masing-masing terletak di ujung dan pangkal garis G. Sedangkan titik R merupakan proyeksi titik P pada garis G. RST itu terletak pada garis G. Terus gambarnya itu kayak gini. Terus proyeksiannya sama dengan titik, garis G,
sama dengan ST, proyeksi T sama dengan ST, hasil proyeksian sama dengan titik R. Garis manakah yang menurut kalian mewakili jarak antara titik P dengan garis G? Mengapa? Garis PR. Karena tegak lurus terhadap garis ST atau G. Yang nomor 2-nya, perhatikan gambar di bawah ini di antara dari titik P, manakah yang menyatakan jarak titik T ke garis G? Apakah ciri ruas garis yang menyatakan jarak titik ke garis tersebut? Jawaban gambar TE sama dengan TE aksen sama dengan T ke G, karena memiliki jarak sama. Yang pertama, dari 4 garis tersebut yang menyatakan jarak dari titik T ke garis G adalah garis titik T ke G atau garis TG. 2. Ciri ruas garis dari titik T ke titik G adalah membentuk siku-siku atau 4 garis dari titik T ketika G itu tegak lurus. Titik R merupakan proyeksi dari titik P yang terletak pada garis G tadi ya. Maka jarak dari titik P terhadap garis G adalah sama dengan panjang ruas garis PR. Oke, Civitria ya. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fitri Insani, 3, kelompok 2, kelas 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm, tentukan jarak titik F ke garis AC. Jika titik A, B, dan F dihubungkan, maka akan membentuk bidang segitiga ACF. Panjang sisi-sisi segitiga itu adalah panjang sisi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. AC sama dengan 2 akar 2 cm. Lalu, panjang sisi AF. AF sama dengan akar AB kuadrat ditambah akar BF kuadrat. AF sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. AF sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2 cm. Panjang sisi CF. CF sama dengan akar CB kuadrat ditambah akar BF kuadrat. CF sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2 cm. Karena panjang sisi AC sama dengan AF sama dengan CF sama dengan 2 akar 2 cm, maka segitiga ACF adalah segitiga sama sisi. Untuk menentukan jarak titik F ke garis AC, buat garis dari titik F yang saling tegak lurus garis AC. Garis tersebut memotong garis AC di titik P. Titik P adalah hasil proyeksi titik F pada garis AC. Garis proyeksi titik F ke garis AC adalah jarak titik F ke garis P. Titik P berada di tengah-tengah garis AC. Maka AP sama dengan 2 akar 2 dibagi 2. Sama dengan akar 2 cm. Jarak titik F ke garis AC sama dengan panjang FP sama dengan akar AF kuadrat dikurang akar AP kuadrat. Akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. FP sama dengan akar 8 dikurang 2. FP sama dengan akar 6 cm. Jadi, jarak titik F ke garis AC adalah akar 6 cm. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis. M adalah jarak titik F ke garis K. Dari titik F ditarik garis M tegak lurus garis K. Garis M memotong K di P. Titik P adalah hasil proyeksi titik F pada K. Garis proyeksi titik F ke garis K disebut jarak antara titik F ke garis K. Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis juga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nurul dari kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila dari kelas 11 MIPA 5. Andi akan memasuki sebuah ruang yang berbentuk 5 segi 6. Andi merupakan anak yang gemar matematika dan selalu membawa penggaris mengukur panjang apa saja. Di ruangan tersebut, ia menamai setiap titik sudut 5 itu dengan nama T, A, B, C, D, E, F. Dengan A, B, C, D, E, F adalah sisi lantai ruangan. Setelah berlama-lama mengukur menggunakan penggaris, akhirnya panjang ruangan tersebut diperoleh oleh Andi. Jarak titik sudut yang berdekatan sama yakni 5 meter. Kebetulan juga di dinding tertulis bahwa tinggi gedung itu adalah 12 meter. Andi ingin mengukur jarak titik B ke garis TE. Walaupun tidak tersedia peralatan, tapi Andi bisa menghitungnya.
Jarak yang diperoleh Andi adalah, kita gambar dulu 5 segi 6-nya, berikut dengan yang sudah diketahui panjang-panjangnya. Di sini ada sisi alas yang sama besarnya 5 meter, kemudian tingginya T ke N, saya misalkan T sama N, garis TN sama dengan 12 meter. Nah, terus kita cari sisi miringnya, TC sama dengan, nih kita bikin pakai teorema Pythagoras, itu TN kuadrat ditambah NC kuadrat. TN-nya sudah diketahui 12 kuadrat ditambah NC-nya 5, jadi 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 dan 5 kuadrat sama dengan 25. 144 ditambah 25 sama dengan 169, akar 169 adalah 13 meter, sehingga panjang TC diperoleh 13 meter. Untuk mencari titik dari B ke garis TE yang saya misalkan B aksen, itu kita bikin segitiga yang bisa dibangun di dalam 5 segi 6. Ada 2 segitiga yang bisa kita bangun untuk mencari garis B ke B aksen, itu garis segitiga TBE dengan alasnya itu BNE, yang ini yang warna hijau, warna pink. Segitiga yang kedua adalah segitiga BTE dengan puncaknya B dan alasnya T B aksen sama E. Kedua segitiga ini kongruen sehingga memiliki luas yang sama. Secara matematis dapat ditulis luas segitiga TBE sama dengan luas segitiga BET. Tulis persamaan luas segitiga 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 1/2-nya kita coret di kanan kiri, menyisakan alas sama tinggi sama dengan alas kali tinggi dari masing-masing segitiga. Segitiga pertama, alasnya BE itu panjangnya ini 5 sama 5 jadinya 10 sama dengan TN. TN itu tingginya yang udah diketahui 12 sama dengan alas dari segitiga yang kedua E sama T ini 13 dikali panjang tinggi yang kita cari ini B sama B aksen. B sama dengan B aksen ini dikali aja kedua ruasnya jadi 120 sama 13 B aksen, pindah ruas jadi 120 bagi 13 atau kira-kira 9,23 meter. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari masalah 2, itu jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis, sehingga jarak titik B ke garis TE adalah panjang ruas garis B aksen, dengan B aksen adalah hasil proyeksi titik B terhadap garis TE. Di sini ada tambahan dengan menggunakan apa? Kesamaan luas 2 buah segitiga. 2 buah segitiga yang kongruen. Ciri ruas garis dari titik T ke titik G adalah membentuk siku-siku atau 4 garis dari titik T ketika G itu tegak lurus. Kesimpulannya, jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis. Dan kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang ruas garis tersebut. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis, sehingga jarak titik B ke garis TE adalah panjang ruas garis B aksen, dengan B aksen adalah hasil proyeksi titik B terhadap garis TE. Akan saya share link untuk refleksi kegiatan hari ini pada grup kelas. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Oke. Jangan lupa untuk mengupload tugas kelompok pada LKPD ke dalam GCR. Deadline-nya adalah tengah malam nanti. Kemudian untuk tugas individu, deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Tetap selalu bersemangat untuk belajar. Jangan bosan untuk membaca, jangan bosan untuk belajar, karena pastinya ilmu akan bermanfaat untuk kita nantinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan presentasi hari ini, mari kita berdoa dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti yang tidak mengikuti Jimit, akan saya share videonya berbentuk link YouTube. Nanti saya share di grup kelas. Terima kasih sudah bergabung kali ini untuk pertemuan yang kedua dengan saya di Jimit. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, YouTube untuk semuanya ya.